Halo, apa kareba guys? Baji-baji ji? Pasti baji-baji. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin masak minuman khas Nusantara, jamu beras kencur. Nah, beras kencur ini banyak sekali manfaatnya. Selain dipercaya bagus untuk antibodi, juga bagus untuk kesehatan mulut dan tenggorokan, serta penambah nafsu makan buat orang-orang yang kehilangan nafsu makan. Penasaran seperti apa jamu beras kencurnya? Yuk, masak! Bahan-bahannya sangat simpel ya. Hanya butuh beras, jahe, kencur, dan gula merah. Pertama-tama kita kupas jahenya. Lanjut, kita kupas ketumbarnya. Setelah itu, kita cuci berasnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita sangrai berasnya. Saat disangrai mesti diaduk-aduk terus ya, jangan sampai gosong. Lanjut potong-potong jahe dan ketumbar yang sudah dikupas tadi. Tujuannya dipotong, jadi pada saat dihancurkan di blender itu tidak terlalu lama. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan beras yang sudah disangrai tadi. Setelah itu siap dihaluskan. Nah, ini dia proses penghalusannya ya. Setelah halus, kita masukkan ke wadah panci dan siap dimasak. Jangan lupa tambahkan air secukupnya ya. Secukupnya saja. Lanjut masak jamunya. Nah, ini dia yang paling penting, gula merah. Lanjut potong-potong gula merahnya. Kenapa mesti dipotong-potong terlebih dahulu? Karena pada saat nanti dimasak, itu proses mencairnya tidak terlalu lama. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk ya, biar tidak lengket. Dan juga jangan lupa masaknya di api sedang cenderung kecil. Nah, ketika sudah mendidih-mendidih seperti ini, artinya siap diangkat. Jangan lupa siapkan saringan ya, karena kita harus saring terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap disajikan. Nah, akhirnya jamu beras kencur masak juga. Dari aromanya ini sudah tertebak kali ini enak. Ternyata bikin jamu beras kencur itu ndak susah-susah banget, Jina. Semudah ini, Ji, guys. Coba sai, Beng. Weh. Aduh. Weh, enak, weh. Astaga.
Bagus. Dan ternyata selain bagus untuk kesehatan mulut dan tenggorokan, beras kencur ini ternyata dapat mengobati flu. Jadi buat kalian yang lagi flu saat ini, buruan recook resepnya di rumah. Dan buat kalian yang suka jualan, ini bisa jadi ide jualan buat kalian. Wow, keren ya. Nah, menurut kalian segini dijual berapa? Ayo. Cuan, 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 cuan. Coba recook resepnya di rumah. Tahu nggak sih teman-teman, kalau energi amarah yang ada dalam diri seseorang itu sangat kuat alias powerful banget. Jadi jika energi itu ada di dalam diri kalian, sebisa mungkin kalian harus mengalihkannya ke arah yang positif. Kenapa? Karena itu tadi, energinya sangat kuat alias powerful. Di kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang pengalaman saya menghandle energi amarah yang ada dalam diri saya pribadi. Untuk apa? Untuk dijadikan motivasi buat kalian semua. Dulu saya pernah dianggap tidak penting oleh orang yang saya anggap penting dalam hidup saya ya. Jadi singkat cerita, waktu itu kita sudah ingin berpisah. Dan kita terlibat dalam satu pembicaraan yang seperti ini. Jadi waktu itu saya bilang begini, kita sebaiknya harus terus komunikasi. Karena paling tidak kau bisa tahu kabarnya saya. Tahu apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah tidak penting. Nah, sejak saat itu, saya bilang sama diri saya sendiri, mulai saat ini, saya janji, tidak akan ada satu orang pun yang bisa berkata seperti itu lagi terhadap saya. Sejak saat itu, saya mulai berusaha mengupgrade diri saya, khususnya di bidang skill. Saya pelajari semua apa yang saya bisa, dan saya kembangkan semua apa yang saya mampu lakukan. Saya belajar mati-matian, tidak tanpa henti. Memang prosesnya tidak gampang, tidak jarang mengeluarkan air mata, mengeluarkan energi dan tenaga, tidak sedikit juga mengeluarkan uang yang banyak. Tapi ketika saya ingin menyerah, saya kembali ingat lagi itu kata-kata. Tidak penting. Nah, kata-kata itu seperti booster buat saya untuk semakin hari semakin jadi lebih baik daripada saya sebelumnya. Saya tidak bilang saya hebat hari ini, tapi paling tidak saya sudah jauh lebih baik dari hari pertama yang saya dibilang tidak penting. Jadi saat ini saya mau bilang sama kita semua, ketika kita marah saat kita disakiti, atau kita marah ketika kita tidak dihargai, atau kita marah saat kita tidak dianggap, itu pakai energi amarah yang ada di dalam diri kalian untuk kalian arahkan ke hal yang positif, sehingga membentuk kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Berterima kasihlah pada orang-orang yang sempat membuat kita down ya. Karena dari mereka, kita jadi menemukan versi diri kita yang terbaik. Nah, sekian episode video kali ini. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Kalau ada resep masakan yang kalian ingin request, tolong tulis di kolom komentar, nanti saya masak. Dan kalau ada sharing-sharing yang kalian ingin tanyakan, tolong tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. See you next video. Mwah. Untungnya bumi masih berputar. Untung ya. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untung ya. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Jadi never give up. See you next video. Mwah.